Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Serupa Gulma, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Seluas Tanah Merah, sebuah agensi di Kota Bandung yang tujuannya adalah kita ingin mengumpulkan komunitas independen, memiliki makna, dampak langsung bagi masyarakat, serta mengenalkan berbagai aktivitas mereka. Nah, karena tujuannya ingin memperkenalkan komunitas, tentu saya tidak akan ngomong sendiri di sini. Karena kalau saya ngomong sendiri namanya bukan komunitas, saya monolog gitu. Nah, setelah hadir di sini, rekan saya kali ini ada Kang Agam. Kang Aga, Oke, Kang Aga gitu deh. Itu email saya Aga gitu. Oh iya benar. Kang Aga, jadi kalau nanti butuh sesuatu silakan email ke aga@gmail.com. Ya, Kang Aga ini dari komunitas Edan Spur. Ini ngeri, dari Edan Spur, dari namanya juga udah menggoda gitu ya. Maksudnya tuh klasik banget gitu ya namanya tuh ya, Edan Spur ya. Nggak klasik juga sih. Coba dong cerita Edan Spur tuh apa artinya gitu, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Edan Spur. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Aga, saya sebagai koordinator daerah. Kemudian saya baru 2 bulan menjabat ini. Pejabat siap. Ya, aduh. Malu lah, tutupin dulu. Perkenalkan, kami dari komunitas Edan Spur Indonesia, daerah 2 Bandung. Kami adalah komunitas pencinta kereta api gitu ya, yang ada di Indonesia. Kita tuh kalau komunitas pencinta kereta api itu ada beberapa gitu. Salah satunya kami Edan Spur. Kami itu berdiri di 5 Juli 2009. 2009, wow. Nah itu 16 di tahun ya? Di Jatinegara, di 2010 itu baru masuk Bandung. Oh, baru di Bandung. Betul. Oh, jadi pertama di Jakarta dulu. Jatinegara baru ke Bandung. Baru ke Bandung. Kalau Kang Aga berarti udah gabung dari kapan tuh? Saya dari 2010, dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tapi menarik. Apa yang ada di pikiran anak kelas 2 SMP sehingga pengen masuk komunitas Edan Spur? Karena saya suka kereta. Oh, nggak mungkin nggak. Karena suka kereta. Karena suka kereta. Terus kan saya mikir kayak jadinya saya doang yang aneh gitu. Iya. Ternyata banyak orang aneh. Kan banyak. Dulu kan Facebook kan masih booming-boomingnya 2010 tuh. Jadi di itu Facebook ya dulu kok ininya ya, awal-awalnya ya. Terus dari situ udah aja gabung di Edan Spur kayak gitu. Oh, oke. Nah, balik lagi. Kata Edan Spur sendiri itu apa artinya? Frasanya sih frasa Jawa ya. Jadi Edan itu kan gila kan. Kalau Spur itu gila. Kereta atau kayak, jadi kita itu penggila kereta, atau secara harfiah konotasinya itu adalah pencinta kereta api. Pencinta kereta kayak api. Gitu. Oh, oke. Aku pikir kereta yang gila, bukan ya? Bukan orang yang gila. Bukan. Tapi pencinta kereta api. Tapi tadi habis ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aktivitas di Edan Spur, lumayan gila juga aktivitas. Tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi. Tapi aku sebelum masuk ke Edan Spurnya, Kang ya, aku pengen ini aja sih ngobrolin dari titik yang paling luar dulu, yaitu salah satunya adalah soal transportasi publik. Itu kan pasti selain masalah kecintaan juga kan kita menghadapi keresahan soal transportasi publik di Kota Bandung gitu ya. Betul. Nah, Kang Aga dan teman-teman Edan Spur tuh ngelihatnya kayak gimana sih soal posisi transportasi publik hari ini gitu? Ya, memang hari ini kita bisa melihat ya ala kadarnya gitu. Ala kadarnya, oke, siap. Kemudian juga secara dari kereta api juga kan masih ya udah terjamin ya, udah nyaman segala macam. Cuman posisinya adalah kita itu masih kereta diesel. Kereta komuter itu masih kereta diesel. Idealnya adalah keretanya itu bisa diesel tapi khusus untuk kereta komuter gitu. Misalnya pakai rangkaian sarannya KRDE dan segala macam. Atau yang lebih bagusnya itu adalah sebenarnya menggunakan KRL. Nah, pada hari ini sampai sekarang untuk elektrifikasi itu belum ada kabar, Kang. Di Bandung. Malah prioritasnya kan kereta cepat. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Cuman memang kebutuhan untuk transportasi publik di Bandung Raya ini cukup demand-nya cukup banyak gitu. Dan sekarang ini juga peningkatan aktivitas masyarakat, perekonomian itu sekarang sudah tumpuannya di kereta api. Karena kan kereta api itu merupakan salah satu ekosistem transportasi publik yang ada di Indonesia gitu. Ketika kita melihat Jakarta hari ini, salah satu penyangganya adalah transportasi berbasis kereta, karena kan dia bebas macet, bisa mengangkut orang banyak, dan ketepatan waktunya juga terjamin. Oke. Tapi Kang Aga dan teman-teman dari Edan Spur ngelihat bagaimana possibility kereta di Kota Bandung? Apakah itu
memungkinkan nggak sih melihat kepadatan Kota Bandung hari ini? Apakah perlu jalur-jalur baru atau jalur-jalur yang sudah ada sebenarnya dioptimalkan? Lebih baik jalur-jalur yang udah ada dioptimalkan Oke, sebenarnya dibanding oke, kita oke. harus buat kan udah ada wacana kayak Ya kan soalnya kemarin ada wacana Iya. mengaktifasi beberapa jalur gitu. beberapa jalur segala macem kayak gitu. Dan kemudian juga mau bikin jalur layang Betul, dan lain-lain. Sebenarnya dioptimalkan tapi dielektrifikasi. Oke. Nah, maksud elektrifikasi itu adalah dibikin untuk jalur KRL gitu. Oke. Pakai jalur existing itu nggak jadi masalah Iya, sebenarnya iya, karena iya. ketika nanti kita bisa mengoptimalkan jalur KRL di Bandung Raya dari Padalarang, Bandung Cicalengka. Nanti kan jalur sarana kereta existing ini kayak Purwakarta, kereta api yang ke lokal Purwakarta sama lokal ke Garut itu kan masih 4 perjalanan sampai sekarang ini. 4 perjalanan tuh gimana? 4 perjalanan itu cuma 4 jadwal. Oh oke, cuman ada 4 jadwal. Ya, kalau Oke. misalkan keyakinan kami nih Iya, iya, kami iya, juga iya. udah sebenarnya sudah banyak kajian-kajian Iya, sebenarnya iya, iya. gitu kan. Itu bisa dioptimalkan sampai 2 kali lipat aja, akhirnya 8 kali atau oke. mungkin 10 lah gitu. Oke. Dengan sarana existing, Iya, iya. nanti dari Garut sampai Cicalengka, nanti Cicalengka nyambung lagi naik KRL yang sudah ada Iya, gitu. iya, kan. iya, Itu iya. sebenarnya bisa dioptimalkan Oke, gitu. oke. Asalkan dari pemerintah ada kemauan. Asal ada kemauan. Betul. Menarik. Sama ini sih yang aku menarik, kan banyak teman-teman di kantor tuh dari Cianjur, Kang. Nah, ini kan menarik ya, jalur dari Cianjur. Kemarin ada teman nyobain dia, Iya. nyobain ke Cianjur, ke sini pakai jalur kereta. Terus kata dia tuh dia harus berhenti dulu Di Cipatat. di Cipatat, baru naik angkot, naik lagi. Kan nggak optimal, nggak ini nggak simpel Iya, kan. iya, Ya iya, itu iya. jadi kita juga sebenarnya mau mempromosikan kereta agak kagok istilahnya mah Iya, ya iya, gitu. iya. Jadi agak kagok. Nah, terutama Cianjur. Kita juga udah berapa kali sempat ke Cianjur Sukabumi naik kereta sebenarnya. Dan memang kita mendorong pemerintah untuk yang sebenarnya banyak kan kayak mau aktivasi jalur dan segala macam. Betul. Sebenarnya yang paling mudah itu adalah membuat aktivasi jalur Cipatat Padalarang gitu. Baik mau aktivasi jalurnya itu atau mau dibuat baru. Sebenarnya udah ada kajian dan segala macam. Oh, kajiannya ada ya? Udah ada, DD-nya udah ada dan segala macam. Tinggal di pelaksanaannya aja. Nunggu apa berarti? Iya, nunggu apa gitu. Maksudnya tinggal nunggu apa gitu. Karena kan oke. ketika kita berbicara tentang apa ya istilahnya konektivitas Iya, ya, iya. yang paling memungkinkan adalah kereta api Betul, sekarang pada hari betul, ini. kayak betul, gitu. betul. Apalagi kalau kita melihat misalnya dari Jatinangor juga kan ya, Betul. orang-orang dari kuliah ke Bandung kan, Bandung naik karena kan cekek dulu. bisa kan, Bisa. sebenarnya kereta api lebih murah, lebih cepat, on Cepat, time on gitu time. ya, ya. Cuman memang tadi jalurnya memang bukan jalurnya, ketersediaan trayeknya belum optimal. Sarana sebenarnya. Sarananya ya, Sarana keretanya yang jadi permasalahan sampai yang masih hari ini. diesel ya. Masih diesel. Harusnya listrik. Harusnya optimalnya listrik gitu. Oke, Optimalnya oke. listrik, tapi kita bisa juga kayak kalau di Jepang itu ada kereta-kereta kayak diesel kayak KRL gitu, cuma Iya. pakai diesel gitu. Oh, oke. Ada juga Oh, ada sebenarnya. juga. Ha. Cuman ya kembali lagi kemauan dari operator dan regulator dari pemerintah Iya, kayak iya, gimana iya. kayak gitu. Padahal demand-nya udah banyak ya sebenarnya. Banyak banget. Yang pengen naik kereta Banyak gitu banget. ya. Bahkan anak saya aja seneng banget naik kereta. Karena kita punya kepercayaan gini. Sekarang kita hari ini suka melihat kayak kejadian kecelakaan, Oke. kejadian pelanggaran lalu lintas segala Oke. macam. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan suatu penegakan hukum dan segala macam, kan orang-orang ya gimana kendaraan saya gitu. Iya, benar. Nah, ketika kita alihkan ke kendaraan transportasi publik gitu kan, artinya dia mengikuti aturan yang ada di transportasi publik gitu Iya, kan. Misalnya iya. kamu harus berhentinya di sini gitu. Iya. Terus kamu harus menaati aturan seperti ini kayak gitu. Walaupun mungkin akan kedepannya terjadi permasalahan sosial yang lain Oke, gitu. oke. Tapi selebihnya seenggaknya kita bisa menyelamatkan nyawa orang lah gitu. Karena kan ketika menggunakan kendaraan motor dan Iya. lain sebagainya, akhirnya kan banyak korban jiwa, Betul, kemudian juga betul. banyak korban luka Betul. karena tidak teraksesnya transportasi publik yang Betul. disediakan oleh pemerintah kayak gitu. Oh, iya. Nah, balik lagi tadi yang terakhir adalah jadi sebenarnya apa yang jadi tantangan dari kondisi itu, Kang? Padahal kan tadi demand-nya ada, secara infrastruktur sebenarnya bisa dioptimalkan gitu. Terus hari ini yang menjadi tantangan utamanya tuh apa berarti? Sebenarnya tinggal eksekusinya aja, tinggal Oke. eksekusi. Political will berarti. Betul, political will. Kita hari ini melihat kayak banyak janji-janji ya. Siapa tuh yang janji-janji? Banyak ini segala macam gitu. Kita juga udah berapa kali diundang sama dari pemerintah kota, pemerintah Oke. provinsi, sampai kita kemarin ke pemerintah provinsi itu waktu gubernurnya masih penjabat
pejabat. Nah memang Gubernur Pak PJ ini waktu itu concern banget sama transportasi publik. Sampai beliau itu pengen ngelihat ke lokasi. Nah ketika diserah terimakan ke gubernur yang sekarang, nah ini tinggal politik awalnya aja gitu. Kami berharap tahun nanti itu bisa disegerakan lah gitu. Jangan sampai nanti harus viral dulu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ada desakan-desakan seperti demo kemarin. Aduh. Ya kan itu karena apa ya, transportasi publik itu walaupun bayar itu merupakan salah satu sebenarnya apa ya, urusan wajib pemerintah lah gitu. Betul. Urusan wajib pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik. Betul. Walaupun harus bayar dengan disubsidi kan. Betul. Ya kemarin ya agak nyambung sedikit, kemarin ngobrol sama Kang Jul dari Transport Bandung gitu. Bahwa prinsip transportasi mah emang kudu rugi gitu. Jadi nggak ada di dunia manapun yang konsep transportasi publik itu teh untung. Benar. Karena masih rugi gitu. Pasti rugi transportasi publik. Betul, karena ya emang tugas negara gitu ya. Sebenarnya tugas negara menyediakan transportasi yang cocok untuk publik sebenarnya gitu. Itu jadi obrolan kita juga sih sama teman-teman Transport Bandung. Dan kemudian sebenarnya ada secarapan waktu itu, ada namanya mungkin nggak tahu Transport Bandung udah ngomong atau belum gitu ya. Ada namanya non-fare box. Non-fare box itu pendapatan di luar tiket. Sebenarnya operator transportasi publik itu bisa menjual gitu. Dan menjualnya apa? Dari publikasi, iklan di sarananya, di prasarananya. Kita lihat Transjakarta. Oh iya bener, ada iklan-iklan. Transjakarta itu keuntungannya luar biasa hebat. Iya. Dia 3.500, dia punya trayek koridor busway yang cukup banyak, di arti yang cukup banyak, mungkin bisa lebih dari 50, tapi mereka untung. Karena itu tadi dia ngelola non-fare box-nya cukup baik gitu. Ada iklan, terus bisa event juga. Ada event, betul. Banyak lah gitu. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya mungkin bisa untung juga sebenarnya kalau dikelola dengan benar. Iya, bisa untung sebenarnya. Iya. Nah, itu tadi di sisi pemerintah. Kalau di sisi masyarakatnya nih, gimana? Kira-kira kita gitu akan beralih nggak sih kalau ke transportasi publik, mengingat kredit motor lebih murah dan lebih menyenangkan? Bisa sebenarnya. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah kita mengubah budaya atau kebiasaan. Jakarta itu butuh waktu panjang untuk mengubah dan kebiasaan itu. Kita contoh aja ya, nggak usah jauh-jauh ke Bogota, ke Amerika dan segala macam. Jakarta aja dulu gitu. Jakarta, Jogja, Semarang. Yang transportasi publiknya BRT-nya sudah bagus. Tiga kota itu. Yang budayanya agak sama itu Jogja. Nah, mereka itu orang-orang kita itu kan ya biasa lah, orang kita mah kalau di Bandung itu kadang-kadang jalan dikit tuh suka males gitu. Padahal tinggal jalan dikit udah nyampe gitu. Nah, itu mengubah kebudayaan kebiasaan seperti itu sebenarnya. Kita tuh harus membiasakan tertib, disiplin untuk memberhentikan angkutan umum di titiknya yang sesuai segala macam. Nah, itu hal yang sangat simpel, mengubah budaya itu sangat simpel. Sebenarnya lebih ke situ. Di samping memang akses transportasi publiknya masih kurang. Kayak sekarang kan angkot ya gitulah, masih banyak yang kenapa banyak nggak mau naik angkot ya karena dari kenyamanan intinya. Kenyamanannya. Tapi kan mereka juga si angkot juga kenapa kayak gitu kan karena sistem penghasilan mereka yang nggak menguntungkan, sistem operasinya yang nggak menguntungkan. Mau nggak mau mereka harus sikut-sikutan gitu. Coba kalau kemarin sama Transport Bandung coba digaji gitu. Mungkin mereka akan nyetir tenang. Karena kan sistemnya juga masih kayak stokan stokan gitu. Kalau misalkan digaji segala macam memang orang juga kayak ya udah tinggal ngitung berapa orang yang ininya segala macam gitu. Jadi tinggal sebenarnya materialnya ada atau enggak ya? Maksudnya bahan untuk naik transportnya ada nggak dulu gitu ya? Pasti masyarakat mah bakal ngikut ya sebenarnya. Diremajakan sebenarnya bisa diremajakan segala macam kan kalau udah ada angkot-angkung kayak gitu. Semuanya udah ada tinggal membuat keputusannya aja gitu. Seperti apa polanya dan segala macam. Itu politik kan lah gitu. Cuman ya kemauan dari regulator sama operator lah intinya yang justru yang itu yang perlu positioning mereka yang perlu kita tanyain ya. Mereka betul. Mau kayak gimana? Iya sih. Bandung makin macet makin
banyak kejadian kecelakaan kan. Iya betul ya. Tingkat apa namanya transportasi semakin padat, tingkat kecelakaan makin naik ya sebenarnya. Sebenarnya makin naik. Semakin padat jalan itu, maka resiko kecelakaan. Resikonya ada 2. Kemacetan sama kecelakaan. Iya. Ya karena emang nggak ada opsi lah. Maksudnya tuh kayak saya dari Dago misalnya mau ke Ciparai gitu, ke Bale Endah gitu. Yang lebih milih naik motor gitu karena kan emang belum lengkap transportasi publiknya. Iya. Nah, menarik. Tadi soal transportasi publik. Kemudian kan Edan Spur punya concern yang spesifik ya, sangat spesifik yaitu sama kereta sebenarnya kan. Betul. Kereta. Nah, kalau boleh tahu Kang, sebenarnya perjalanan kereta api di Indonesia terutama di Bandung nih. Yang Akang tahu dari teman-teman kan sebagai pecinta kereta mungkin ngikutin gitu ya. Udah sejauh mana sih? Apakah kita udah cukup advance artinya tuh secara evolusi kereta udah mengikuti kota-kota besar gitu? Atau sebenarnya kita jalan di tempat sebenarnya? Kalau Bandung bisa disebut jalan di tempat lah. Jalan di tempat. Perkembangannya ya masih 10% lah gitu. Karena sampai saat ini pembukaan stasiun penumpang yang baru itu baru di Gede Bage doang. Itu yang baru di Gede Bage doang. Dan sisanya sisa Belanda berarti? Sisanya ya direhab tapi dari ya itu ya. Bekas Belanda ya? Bekas Belanda kayak gitu kayak Cekek, Kaupungan dan sebagainya. Dan sekarang stasiun-stasiunnya udah nyaman dan bagus gitu sebenarnya. Nah, tapi kan dari sisi sarana prasarana ini ya kita sebenarnya jangan di tempat sebenarnya gitu. Walaupun memang kalau kita nyari alasan apapun ya tetap ada sebenarnya gitu. Tapi kan ketika kepercayaan kami adalah kemarin itu Gede Bage tuh adalah suatu apa ya namanya itu secara lah untuk menuntaskan kemacetan di traffic light kira condong bebas di Samsat. Betul. Nah, kita beberapa kali ke sana ke stasiun Gede Bage segala macam ya masih sepi. Oh, masih sepi ya? Masih sepi, enggak seramai baru ya itu ya? Ya enggak seramai di Kancekek lah. Malah lebih kalahnya itu sama stasiun Cemekar. Stasiun Cemekar itu kan emang ada akses GBLA sama Jabar dan itu kalau tiap ada pertandingan Persib itu pasti penuh keretanya dan itu sebenarnya sudah kebutuhan kebutuhan buat masyarakat makanya ya pertamanya masih kecil lah gitu. Betul. Kita bilang kayak gitu. Tapi jalur itu tuh ada jalur yang ke utara nggak sih Kang? Kalau sekarang kan emang belum ada ya maksudnya. Kalau ngelihat ke sejarah utara kan tol katanya. Maksudnya tuh apa ya? Ke utara ke daerah Dago gitu belum belum ada ya, maka kan pemerintah kota tuh sama pemerintah provinsi itu mau ngencangin LRT kata kabar tapi kan menjadi gitu. Malah banyak yang jadi isu yang berkembang itu adalah jalan tol dalam kota Bandung itu. Malah jalan tol ya yang ya kita nggak membenci jalan tol ya sekali lagi kita tidak membenci jalan tol karena kan memang akses mobilitas itu kan bisa dalam berbagai hal. Namun betul. Kita harus memegangkan terkait keselamatan warga masyarakat kita ketika diberikan suatu pilihan. Kita harus memikirkan juga keselamatan warga masyarakat. Nggak semua dari mereka itu bisa mengemudi dengan baik. Mereka juga paham tentang keselamatan di jalan. Maka hari ini jangan heran kalau misalkan banyak kejadian-kejadian kecelakaan sebenarnya gitu, kecelakaan di apa namanya di jalan ataupun di tol kayak gitu. Terus kalau jalan tol juga ya, kalau kita ngelihat jalan tol, tujuannya buat siapa ya? Berarti kan yang punya mobil dong. Dan nggak semua orang punya mobil gitu. Beda dengan kereta sebenarnya. Semua orang bisa naik kereta. Semua bisa naik kereta. Kan pernah viral gitu. Jadi ada pedagang di Rangkas Bitung. Sebenarnya di Bandung juga sama sih, cuman yang viral itu di Rangkas Bitung. Dia itu pagi-pagi ke Tanah Abang bawa hasil bumi. Nah itu KAI sekarang lagi mencanangkan kereta petani. Kereta petani. Nah itu. Jadi kereta petani ini memang jadi suatu hal yang baik gitu, harus kita sambut baik kayak gitu. Makanya kita percaya kalau misalkan negara hadir, ya mereka memikirkan warga saya tuh harus bisa beraktivitas semurah mungkin, senyaman mungkin, seselamat mungkin. Jadi iya menarik. Tapi sebenarnya aku jadi kepikiran kebijakan tentang trayek kereta, tentang jalur kereta itu tuh adanya di pemerintahan daerah, pemerintah pusat atau KAI? Di pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat kalau lintas pelayanan istilahnya gitu. Cuman kalau memang
ada kayak di DKI Jakarta itu kan ada kayak LRT Jabodebek, kayak MRT. Itu mereka yang buat, mereka yang mengadakan trayeknya segala macam kayak gitu. Nah, sebenarnya Kota Bandung juga bisa gitu. Oh, bisa juga ya Kota Bandung ya? Bisa. Cuman ya saya nggak tahu ya, agak kayak masih kurang percayanya itu karena Metro Jakarta Trans itu dia tuh rutenya muter-muter, tapi nggak berhenti gitu, nggak berhenti, ngapain gitu. Saya takutnya ada kejadian itu gitu. Cuma ya mudah-mudahan enggak lah. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari teman-teman Edan Spur gitu, sebenarnya apa yang menjadi daya tarik lah ya gitu istilahnya dari kereta dibanding bis, dibanding angkot gitu, apa sih yang menjadi daya tarik? Kalau kemudian saya pribadi itu sering bolak-balik Jakarta. Oke. Bolak-balik Jakarta, orang tuh kebetulan di Jakarta. Jadi suka naik kereta Bandung Jakarta, dari situ dulu kan kereta kan masih ya kayak gitulah, melandun, kota bisnis juga pintunya nggak ada kuncinya segala macam. Dari situ jadi kok kereta gini banget gitu. Dulu tuh saya sampai apa namanya tuh megangin pintu itu supaya nggak inilah gitu, supaya megangin pintu, supaya nggak ngepek-ngepek lah kayak gitu. Jadi ya dari situ temen apa kayak suka kereta aja gitu. Oh dari situ. Oke. Jadi justru lebih tertarik ke kereta karena kasihan ya sama kereta ya. Kasihan sama keretanya sebenarnya gitu. Kalau yang lain ada yang ngurus, kalau kereta nggak ada yang ngurus. Oke. Karena kan pada saat itu kan lagi banyak apa ya kayak jalan tol. Ya benar. Zaman tahun 2018-17 kan kalau nggak salah ketika kemacetan tol MBZ kan ya. Kalau masih ingat MBZ Bandung. Kan kalau naik travel itu kan harus bisa mobil gitu harus bisa sampai 6 jam 7 jam gitu kan ya. Bahkan lebih gitu. Bahkan weekend pernah saya sampai 12 jam gitu naik kereta. Tapi kan dengan naik travel, tapi dengan kereta bisa lebih cepat. Makanya waktu itu kereta kan banyak banget kan. Ya. Dan memang mungkin jadi salah satu alasan kenapa kereta cepat. Sebenarnya kereta cepat itu waktu kita kajian itu diundang sama pemerintah pusat sama provinsi itu ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Sebenarnya awalnya gitu. Cuman kenapa digeser ke Bandung ya mungkin salah satu alasannya itu. Selain ya buat uji coba mungkin. Iya. Tapi ya memang agensi dari kereta cepat ini nggak urgent banget sebenarnya gitu, dibanding kita harus membangun kapasitas sarana sama prasarana gitu. Di Bandung Jakarta. Yang lebih urgent itu sebenarnya Jakarta Surabaya kalau pakai kereta cepat tuh bisa lebih cepat ya. Bisa lebih bagus gitu. Tapi menurut teman-teman Edan Spur gimana tuh tentang kebijakan kereta cepat? Dimana mereka kan berhentinya juga di Padalarang. Ya itu yang mungkin kita bingung ya kenapa harus di sana gitu, walaupun memang secara aksesibilitas ya bagus-bagus aja gitu. Tapi kan pada akhirnya ya secara pengaturan dan lain-lainnya jadi agak ngaco dikit lah gitu dari seharusnya kan di Tegaluar full kan. Itu pada stasiun Padalarang itu kalau nggak salah. Oh, emang awalnya nggak ada di awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Itu tiba-tiba ada request siapa itu? Karena kan mereka tuh berpikir kalau di Tegaluar akses buat ke Bandungnya kejauhan. Oh, lebih jauh. Makanya ke Padalarang. Makanya sekarang ya saya juga nggak bisa menyerahkan gitu. Kalau ke Padalarang kan kayak bisa langsung ke tol. Makanya pasti makin macet tuh karena itu juga gitu. Terus bisa naik feeder juga ke stasiun Bandung gitu. Tapi ya memang kalau kita lihat sih kebijakan terkait kereta cepat ini ya itu tadi kalau kemungkinan kita mau mencoba dulu untuk membangun kereta cepat di Indonesia. Dengan trayeknya yang nggak terlalu jauh, mungkin kayak gitu ya. Tapi katanya rugi katanya. Ya betul, kalau kata Pak Dirutnya rugi sih, langsung di-cut kan. Ya kita kan ngomong apa adanya. Pak Menko juga pasti bakal ngomong gitu kan. Betul. Dan itu udah dipublish kan. Angka itu udah dipublish kan memang. Sebenarnya kerugian kereta cepat itu kita udah tahu dari dulu. Dari sebelum dibangun. Ya. Wow. Kenapa hitung-hitungannya masih bisa ngitung kalau itu bakal rugi? Bukan, udah ada udah ada isu-isu itu sebenarnya dulu di pemberitaan segala macam. Karena dari dari pembangunannya itu ada estimasi bahwa pembangunan itu molor. Dari situ. Dari situ ada kemungkinan kerugian. Terus kan semakin banyak ini mereka tuh kayak meraba-raba lah kayak gitu. Kayak ini harus gimana dan segala macam. Cuma kan bagaimanapun sudah terjadi ya kita harus bisa
selain memprotes ya, kita harus bisa menyelamatkan lah negara kita ini. Salah satunya adalah mempromosikan kota Bandung dan lain-lain untuk menggunakan kereta cepat. Dan memang sebenarnya kalau rugi enggaknya sih ya mudah-mudahan bisa terselamatkan Kang. Jadi ini bukan ya nggak optimis banget. Betul. Tapi kita di Bandung ini kan ada namanya kayak wisata-wisata kayak Braga nih. Wisata bus bandros dan segala macam. Setiap kita posko, kita tuh ada kegiatan posko di stasiun tiap Natal apa tahun baru dan Lebaran. Nah, itu penumpang kereta feeder yang dari Padalarang sampai stasiun Bandung itu nyampe stasiun Bandung pasti nanyain, saya mau ke Braga. Saya mau ke Braga. Nah, terus kita pernah lihat di salah satu pemberitaan itu pendapatan bis bandros itu dalam 1 tahun 4 miliar. Wow. Artinya kan itu bisa potensi ya. Menjadi potensi gitu buat menyelamatkan negara dari kerugian. Iya, dari kerugian. Betul. Walaupun ya udah terjadi gitu gimana kita harus protes kan ya nggak bisa gitu harus protes demo dan lain sebagainya ya pada akhirnya kita harus bisa mencari cara. Betul, demo ke Jokowi kan udah turun ya Jokowinya. Betul ya. Lalu Pak. Sehat Pak di Solo Pak. Ya, mudah-mudahan sehat lah. Ya. Wah, menarik sekali kalau kita ngomongin isu-isu perkeretaan di Kota Bandung khususnya di Indonesia gitu. Tapi kalau ya kan Eden Spur udah lama ya 16 tahun gitu ngomongin perkeretaan gitu. Selama ini ada ini enggak sih isu keselamatan yang sering ditemui gitu ya, yang paling sering ditemui dalam moda transportasi kereta api di Indonesia? Banyak ya. Banyak banget. Salah satunya terkait keselamatan di pintu perlintasan Sebidang. Ini masih tumpang tindih Kang. Pintu pelintasan Sebidang. Oh, yang di kayak palang pintu. Itu kan masih tumpang tindih. Jadi ada beberapa masap lah istilahnya gitu. Ada. Sebenarnya kalau di peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan pintu perlintasan itu sudah menyatakan kalau keselamatan pintu perlintasan itu menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai status jalan. Kalau pemerintah nasional itu pemerintah pusat itu di jalan-jalan nasional. Contoh kayak di Cimindi. Terus ya di Nagrek itu kan jalan nasional tuh. Nah, ada jalan kota dan provinsi itu pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, kalau mungkin di Kota Bandung sama di Jawa di Bandung Raya ini sudah pada sepaham lah terkait itu. Nah, ini di daerah-daerah lain yang terjadi yang di Jember. Itu salah satunya. Jadi KAI melempar ke Pemda melempar lagi ke KAI. Oh, padahal di aturan udah jelas sebenarnya. Di aturan udah jelas. Ya mereka merasa nggak punya anggaran dan segala macamnya. Terus ngapain ngumutin pajak gitu kan? Karena tetap ada pajaknya ya? Iya, ngumutin pajak kendaraan kan ya. Iya. Kan, tinggi kan. Betul. Apalagi kan mau naik kan. Oh iya ada. Terus apa namanya tuh? Mereka nggak mau karena kan yang sering pakai KAI. Tapi kan itu jangannya sini pakai masyarakat juga gitu. Karena intinya ujung-ujungnya anggaran lah gitu. Makanya suka dilihat kalau misalnya kita naik kereta misalnya dari Bandung ke anggaplah kemana gitu ya ke arah timur gitu, ada beberapa lintasan yang nggak ada palang pintunya. Ya. Betul. Yang paling bagus Kabupaten Garut. Kalau mau Garut paling bagus ya. Paling bagus. Walaupun dia nggak ada palang, dia ada petugas penjaga dari Dinas Perhubungan. Gitu. Jadi ada walaupun nggak ada palangnya kan ada yang pakai palang, ada yang pakai EWS itu early warning system. Jadi kalau ada kereta lewat cuman ada sirine sama lampu flip-flopnya doang, tapi ada orangnya gitu. Nah itu sebenarnya udah bagus, harusnya mencontoh Kabupaten Garut kan gitu, kabupaten kota yang lain dengan anggaran mereka yang terbatas, tapi mereka bisa dan mampu karena mereka merasa itu tadi pemerintah merasa memiliki kereta gitu, memperjuangkan karena Garut itu sangat memperjuangkan kereta. Kayak gitu untuk akses mereka ke sana. Betul. Nah, kalau di kabupaten kota lain ini yang enggak masalah gitu. Di beberapa provinsi lain masih ada ketidaksepemahaman lah. Tapi saya penasaran sebenarnya di tiap palang pintu tuh ada penanda nggak sih? Maksudnya bukan penanda, tanda kalau ada kereta dari sana? Ada yang biasanya ada tandanya, ada yang enggak, ada sensornya, ada enggak. Tapi kata-kata udah ada sensor. Terus kalau yang si di sub itu tahu bahwa bakal kereta ngelintas yang di Kabupaten Garut gimana? Patokannya itu jadwal kereta, Kang. Jadwal kereta sama jadwal HT. HT ya, mereka manfaatin HT. Jadi tiap pos pintu perlintasan itu pasti ngabarin, ini ada kereta ini melintas. Nanti lanjut ke sana. Kayak gitu. Iya. Oh, itu menarik.
menarik sih, betul. Oke. Jadi memang di samping kita harus mengedukasi gitu kan, sebenarnya mengedukasi warga masyarakat juga jadi PR sebenarnya. Karena posisi ketika mengerti pintu perlintasan itu mereka banyak yang belum tahu. Ini harusnya tuh kalau sebelum mengerti pintu perlintasan itu harus berhenti dulu, tengok kanan kiri aman, baru jalan. Kayak nyebrang jalan sebenarnya gitu. Kan emang jalannya itu ya, jalan kereta. Jalan kereta harus ini kan. Makanya banyak yang nggak ini. Nah, palang pintu itu sebenarnya alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api sebenarnya pada dasarnya. Pada dasarnya biar lancar ya. Biar selamat perjalanan kereta apinya dan lancar gitu. Sebenarnya itu. Nah, banyak warga masyarakat yang ya mungkin gak sayang dengan dirinya segala macam. Jadi kompleks untuk permasalahan di pintu perlintasan itu sebenarnya kompleks gitu. Berarti kan tadi masalahnya adalah soal pelintasan. Pelintasan itu ada yang secara infrastruktur sudah ada yang belum, jadi belum merata. Terus yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Ada lagi nggak masalah keselamatan lain? Ada sih. Di jalur kereta itu cukup lumayan banyak ya, karena mungkin sering terjadi ada beberapa orang tabrak kereta dan segala macam. Itu juga sering kita lakukan kayak kegiatan-kegiatan edukasi, karena kan ketika ada orang yang tertabrak kereta itu kan yang jadi permasalahan tuh jadi bahan kerumunan orang gitu. Jadi rame ya. Jadi rame segala macam, ada yang trauma dan segala macam. Nah, kita itu memang sebenarnya bekerjasama dengan beberapa stakeholder. Jadi kita ini bukan ini saya disclaimer ya, kita tidak di bawah KAI teman-teman. Oh, nggak di bawah? Aku pikir dari tadi di bawah. Enggak, Deng. Ya jadi Edan Spur tuh dia independen ya? Independen. Banyak yang ngomong ke kita tuh, di bawah KAI. Ya karena KAI memonopoli sih ya. Wajar. Ya karena ada di wilayah KAI kan. Ibarat listrik kan PLN pasti lihatnya kan gitu. Jadi kita itu tidak di bawah siapapun, tapi kita bekerja sama dengan KAI, dengan pemerintah itu dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kayak gitu. Kita bekerja sama kan dengan dinas-dinas terkait juga dan kepolisian terutama. Nah, ini kita bekerja sama juga dengan call center 112. Itu kan panggilan dekat Bandung Siaga kan. Jadi beberapa kali itu sering ada panggilan terkait orang yang tidak dikenal menabrakkan kereta api gitu kan, karena kan ada jalurnya. Itu sering kejadian kayak kita harus melakukan asesmen, terus juga harus melakukan kayak pengecekan dan segala macam. Dan juga kebanyakan ini saya juga mungkin curhat dikit. Boleh banyak juga. Kawan itu ada yang dia mengatakan saya kawan segala macam, dia itu merasa bangga ketika dia melakukan penanganannya pada saat itu. Padahal seharusnya kalau ingin jadi relawan itu yang seharusnya muncul ketika saat sebelum dan sesudah. Sebelum tuh berarti sebelum tuh memitigasinya, kemudian mengedukasi gitu, memberikan pemahaman. Pasca itu rekonstruksi dan rehabilitasi. Contoh misalkan ada anak kecil yang melihat kejadian itu kejadian di Cimindi sebenarnya, ada kejadian di Cimindi, dia lagi ngerekam kereta api, dia trauma. Itu kan harus ada kayak bimbingan psikologi dan segala macam. Dan hari ini sebenarnya ada 2 teman saya lagi yang harus datang. Benar teman-teman, harusnya hari ini tuh kita bertiga ngobrolnya. Cuman karena ada kejadian di Kings ya. Jadi kita ada kerjasama lagi dengan pemerintah. Jadi kita melakukan rehabilitasi kayak edukasi, pendampingan psikologi kayak gitu. Nah, itu yang sebentar sebelum menjauh ke sana. Si Edan Spur itu kan hobi, betul. Pecinta kereta api. Apa hubungannya? Kenapa kemudian si Edan Spur mengurusi tadi keamanan, kerjasama sama 112 dan lain sebagainya, itu kenapa bisa kayak gitu? Banyak faktor dan ini omongan di belakang sih sebenarnya tadi itu. Jadi kita itu karena aktif ya, dan kegiatan kita konsisten, intinya konsisten kita kegiatan gitu. Jadi konsep keselamatan ini kan itu aja sebenarnya gitu kan. Jadi teman-teman dari stakeholder terkait itu percaya sama kita bisa melakukan hal-hal itu gitu. Jadi terkait kayak tadi ada kejadian sebenarnya di Kings itu ada yang jatuh di lompat dari lantai 11. Teman-teman yang kesana terus melakukan kayak asesmen, terus konsolidasi. Itu kan nggak ada hubungannya dengan kereta dong? Ya nggak ada hubungannya, sebenarnya nggak ada kan. Tapi kan di sana kan nggak ada jalur kereta. Nggak ada jalur kereta, nggak ada apa. Nah tapi itu karena kita relawan kemanusiaan. Karena relawan kemanusiaan. Jadi kita bisa dan kita punya dasar konsep keselamatan, kita tahu harus melakukan apa dan segala macam. Jadi
kita hadir gitu kayak oke. gitu. Dan, awalnya kita juga kenapa bisa kerja sama 112 itu karena ada satu insiden di mana kejadian orang ketabrak kereta api itu dalam 1 tahun 2 bulan terakhir itu cukup banyak. Oke. Jadi saya melakukan tadi itu asesmen, mendata segala macam. Itu tuh sejak kapan berarti sama 112? Covid pas COVID ya, 2020-an berarti ya. Iya, pas orang lagi banyak-banyaknya mungkin ini ya. Stres kali, depresi gitu. Okay. Jadi ekonomi menurun. Nah, terus waktu itu kita kayak ngerasa ini kenapa ya di area ini tuh banyak banget kejadian orang ketabrak kereta segala macam. Nah, dari situ langsung kita kayak kita lakukan kajian segala macam. Sebenarnya ada dari salah satu institusi psikologi yang sudah menghubungi kita. Dan kita menyampaikan itu bahwa ini ada hal yang harus kita lakukan. Kalau di Korea itu ada kan layanan supaya tidak bunuh diri. Kita pengen kayak gitu sebenarnya. Betul. Kita pengen kayak gitu. Jadi layanan seperti ini yang dibutuhkan. Iya. Tapi gini, kan ketika kita ngomongin soal keselamatan atau enggak tadi melakukan asesmen dan lain sebagainya kan butuh skill set khusus. Betul. Nah, sedangkan teman-teman kan pecinta kereta, hobi lah ya gitu. Hobi. Nah, akhirnya gimana nih teman-teman beradaptasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas itu gitu. Ya itu tadi karena semua niatnya istilahnya semuanya dengan niat. Jadi teman-teman ini kita bekali gitu. Jadi ada pelatihan ada pelatihannya gitu. Dan yang paling pertama adalah pertemuan pertama lah itu dengan dinas kesehatan. Kemudian juga kita kayak pelatihan kemarin sama dinas kesehatan juga kita mau pelatihan terkait ini emosional. Saya lupa lagi kegiatan tentang perilaku emosional kayak gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap korban itu atau terhadap keluarga korban ataupun terhadap yang melihat. Nah itu jadi karena pada kondisi kecelakaan itu kan nggak hanya korban ya yang melihat juga ya semuanya. Dan itu pernah terjadi di Cicalengka. Cicalengka 2024 2024 ya 2024 pas itu dia tabrakan kan ya tabrakan uncommitted signal kalau kata KNKT. Apa artinya kan uncommitted signal itu artinya sinyalnya itu terganggu dan dinyatakan jalur katanya aman hijau. Karena hijau dia tetap hantam, tetap jalan. Taunya di sana ada kereta. Ada kereta mau bukan udah jalan juga kan karena single track kan. Iya. Aduh bagong berarti kalau bahasa kita. Kalau sekarang udah ada batak udah aman sekarang. Jadi tidak akan ada lagi hal kayak gitu. Sekarang double track. Tuh. Nah, itu terus gimana kejadiannya 2024? Ini mungkin jadi evaluasi juga ya. Sebenarnya saya pengen ngomong ini. Jadi lucunya adalah ketika kejadian itu saya ditelepon berapa kali banyak sama kayak barusan petugas. Tadi saya ditelepon ya. Iya. Sama petugas KAI lah gitu. Petugas KAI ngomong, "Ini ada tabrakan." Saya mikirnya tuh akan ketabrak kereta. Tahu-tahu ketabrak kereta. Saya tuh langsung bingung dulu. Mencerna apa yang baru saya dengar pada saat itu. Mencerna apa yang baru saya dengar, terus saya dikirimin situasi di sana. Saya langsung memerintahkan juga ke teman. Kalau itu saya masih humas. Saya coba koordinasi sama koordinator saya, terus saya coba koordinasi sama waktu itu pas posko sih sebenarnya. Saya memerintahkan kepada teman-teman ada yang kesana segera lakukan asesmen, pengecekan berapa korban luka, berapa korban meninggal. Dan kemudian saya langsung koordinasi dengan teman-teman instansi kayak Damkar, kepolisian, kalau terus sama Basang segala macam, baik via WA walaupun via radio komunikasi gitu. Dan alhamdulillah dalam 30 menit itu semua datang. Dalam 30 menit. Tapi memang kita agak kesalnya sama KAI sebenarnya itu. Yang pertama kali dikontak Edanspur. Petugas di lapangan gitu. Cuman di manajemennya ini ada mispersepsi lah. Jadi kita seakan-akan mendahului. Tetap aja ya. Iya, disangkanya mendahului. Disalahin ya. Iya, padahal saya ngomong, "Pak, kita tuh dihubungi ini gitu." Ya, tapi ya kita ngalah lah gitu. Gitu. Tapi orang-orang di lapangan pada berterima kasih semua sama kita. Bahkan waktu itu ada dari teman-teman kita kan nggak enak ya, ada konsumsi segala macam. Udah ambil. Tapi kita nggak makan disuruh ambil kita nggak makan. Ya kita karena ada teman kita masinis yang juga turun meninggal, almarhum Julian. Sehari sebelumnya itu dengan lokomotif yang sama kita ketemu di stasiun Kiara Condong.
Oke, sempat ketemu dulu. Sempat ketemu. Oke. Sama almarhum. Jadi ya kita Ini- di satu sisi merasa terpukul, di satu sisi ya harus kita nolongin yang di harus sana. nolongin kita, wah campur aduk segala macam kayak gitu-gitu. Terus ya alhamdulillah kita mengesampingkan kayak apa ya namanya tuh kayak hal yang tadi gitu ada nyalain kita segala macam, tapi kita intinya pengen nolongin. Pokoknya intinya pengen. Kita ingin nolongin dasar-dasar kemanusiaan. Dari situlah kita mulai banyak berarti, mulai banyak memahami kita segala macam ya. Terima kasih juga buat saudara-saudara juga yang perhatian sama kita, memberikan pelatihan dan segala macam yang akhirnya kita bisa seperti ini lagi. Walaupun kadang-kadang keluar dari ranahnya kereta ya is okay lah gitu. Tapi jangan keseringan. Tapi kayak hari ini ya. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya yang jadi tujuan utama teman-teman Dea dan Spur itu kan dalam apa ya namanya tuh mengedukasi publik itu tentang apa sih? Dasarnya ada keselamatan kan. Keselamatan di kereta api gitu, baik di pintu perlintasan. Karena kita terkenalnya di pintu perlintasan kan. Dan kita tuh sering banget yang namanya berantem sama orang dan segala macam. Dan saya salah satu yang sering viral gitu. Saya pernah dikeroyok. Pernah hampir mau ketabrak kereta yang tahun kemarin banget sih, malah yang pas November Oktober gitu. Jadi ada orang kayaknya dia tuh lagi kosong, dia mau menerobos pintu perlintasan. Kereta udah dekat. Saya ditabrak, saya hampir keseret, keretanya udah deket. Hampir mau ketabrak. Terus gitu tuh. Besoknya tuh padahal saya mau liburan. Terus saya ngomong, kalau nggak ketahan saya kayaknya nggak akan jadi liburan. Itu banyak hal kayak gitu lah. Jadi kita banyak menemukan hal-hal permasalahan sosial lah di perlintasan, di keselamatan kereta api itu banyak hal yang kita pelajari. Kemudian ya itu tadi kalau misalnya ngelihat kondisi yang jadi korban bukan hanya masyarakat ya, tapi teman-teman dari Spur juga beresiko ya. Bener, beresiko. Keroyokan tadi, terus pas menyelamatin malah kita yang ini jadi apa yang namanya tuh beresiko. Ya walaupun memang teman-teman juga sebenarnya kita ini ya, jadi alhamdulillah ada dari BPJS Ketenagakerjaan yang peduli sama kita. Oh gitu. Terus mengasuransikan kita sebenarnya. Dia asuransiin ya teman-temannya. Oke. Walaupun ya kita tidak berharap asuransi itu digunakan ya. Jangan dong. Tapi sebenarnya ada pelindungan diri kan. Ada pelindungan. Berarti sekarang timnya ada berapa orang? Sekarang itu total 220. Ditambah nanti mau ada anggota baru kan. Ini masih calon anggota 90. Jadi ini lagi kita istilahnya mah ospek ya. Cuman kita kayak akuin kayak saring gitu. Dia lagi ngumpulin poin nih, rutin kegiatan segala macam supaya dia paham tentang budaya organisasi kita. Kita tahu keaktifan dia di organisasi kita kayak gimana, kegiatan-kegiatan dan lain-lain kayak gitu. Dari 90 berapa tuh yang bakal disaring? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Nah, tapi bagaimana kemudian ya itu tadi apa sih yang menjadi dasar gitu sebuah komunitas pencinta kereta gitu ya? Ikut berperan dalam menjaga keselamatan dan budaya transportasi publik gitu. Dasarnya teh apa gitu? Itu tadi kayak kita kan kegiatan di pintu perlintasan ya. Jadi kegiatannya di pintu perlintasan nih. Tiap Jumat itu. Tiap Jumat. Nah, terus kita menemukan hal-hal kayak di luar kejadian kayak kejadian kecelakaan, terus kejadian orang yang melakukan pelanggaran. Dari situ tuh kita kayak mikirin ini orang tuh harus dipaksa buat disiplin, tapi kita nggak mungkin tiap hari di situ nungguin pintu perlintasan. Ya betul. Nah, orang tuh mikir harus ada penegakan hukum segala macam. Penegakan hukum adalah opsi terakhir, Pak. Ingat opsi terakhir. Iya. Gimana caranya? Di samping saat ini kan kalau dilakukan penegakan hukum kan ya gimana gitu kan. Kemarin juga ada demo segala macam. Ya artinya adalah kita memikirkan ya berarti harus ada fasilitas yang disediakan sama pemerintah dong. Salah satunya transportasi publik. Nah, dengan orang pindah ke transportasi publik, dia menyimpan kendaraannya, dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di transportasi publik. Dia harus berhentinya di sesuai titik, dia harus naik turun penumpangnya juga dia harus tertib. Udah gitu juga dia harus membudayakan nganti sampai macam itu, membangun budaya itu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau pengen lihat negara itu beradab atau enggak, lihat aja transportasi publiknya sama lalu lintas. Lihat di situ ya. Lihat di situ sebenarnya. Menarik. Nah, kalau sekarang yang terlibat secara langsung selain ada Spur, berarti berkolaborasi sama siapa aja nih yang ngomongin soal keselamatan tadi, terutama yang tadi ya hubungannya sama apa 112 gitu. Jadi kita itu kerjasama dengan tadi itu ya banyak
stakeholder, saking banyaknya juga Banyak banget. banyak banget. Oh, oke. Jadi dengan pemerintah pusat ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada teman-teman dari Damkar. pemerintah daerah ya, dari pemerintah daerah itu ada provinsi sama kota. Kalau di kota itu juga udah cukup banyak kita, sama dinas perhubungan terutama ya, dinas perhubungan, dinas sekarang tuh di Damkarmat, Dinas. Oke. dinas. Oh, karena di bawah Pemataran. dinas ya itu ya, Iya. Damkar tuh. Terus sekarang ada BPBD kan. Nah, Bencana ya. BPBD kemarin kita sempat diajakin buat kegiatan cek sesar Rembang. Dari situ Oke. kita cerita dikit, ini sesar Rembang ini ternyata memotong jalur kereta api. Oh iya. Ada. Oh, ada jalur yang oke. Terus kita akan mengecekkan, kita undang Badan Geologi. Oke. Dan ternyata ada indikasi memang betul itu sesar Lembang lewat situ. Daerah mana kalau boleh? Padalarang. Wow, oke. Nah gitu dengan Dinkes, dengan Dinas Komunikasi Informatika itu 112 ya. Oke. Kemudian dengan Satpol PP, nah, itu sektor yang sering membantu. Kenapa Satpol PP? Karena Satpol PP ini dia kan punya Trantibum. Oke. Trantibum ini kan ketertiban kenyamanan masyarakat di situ kan. Dan dia boomnya apa boom? Trantibum itu apa? Water boom kali. Lupa lagi saya. Nanti cari aja di Google Trantibum waktu. Ini jadi water boom. Wahu dong. Sebenarnya mereka itu punya fungsi dan tugas untuk mengedukasi warga masyarakat yang berada di sepadan jalur kereta api. Oke. Kemudian juga yang berada di jalur rel itu kayak di perlintasan, pedagang-pedagang segala macam. Mereka punya tugas itu juga. Oke, mereka kita punya libatkan. tupoksi itu ya. Tuh, kita libatkan. Nah gitu juga dengan kepolisian tentunya ya, terkait penegak hukum. Soalnya kepolisian ini adalah garda terakhir lah. Karena kalau udah ngomongin kepolisian pasti penegakan hukum kan. Betul. Dan memang banyak hal yang ngomong udah penegakan hukum segala macam ya. Saya nggak setuju sih kalau harus selalu mesti penegakan hukum. Ya. Makanya solusinya itu terakhir aja ya. solusi terakhir gitu. Makanya apalagi kan dengan banyak hal yang terjadi di negara kita saat ini dengan demo-demo kemarin, masa kita harus mempres warga masyarakat kita Betul. terus. Masa gara-gara persoalan nyebrang perlintasan harus dipenjara Nah, kan? itu nggak lucu kan gitu. Makanya Iya. makanya ini banyak pemikiran kami yang memang di luar negara kayak segala gitu. Dan kita juga mungkin kayak ada beberapa perdebatan juga dengan persepsi dengan masyarakat segala macam. Segala macam. Kita nggak setuju intinya gitu. Ya maksudnya itu juga yang saya lihat. Teman-teman kan berarti berkolaborasi rata-rata dengan lembaga pemerintah ya? Iya, Hampir semuanya ya? Hampir semuanya. Itu bagaimana menjaga independensi? Ya, betul. Positioningnya gimana nih teman-teman nih? Ke pemerintah atau ke pemerintah, ke masyarakat dan segala macamnya. Nah, emang ini yang jadi kayak misalkan ininya pemerintah segala macam. ini anak buahnya KAI misalnya gitu kan. Enggak, karena kita punya pemikiran yang berbeda dengan pemerintah. Justru jadi penyeimbang ya. Penyeimbang, betul. Ya tadi kita sampaikan gitu Betul. kan. Kayak kita dipaksa melakukan ini ya belum tentu kita mau gitu. Ya. Makanya kita selalu mendorong kayak ada namanya tuh tidak segala harus menegakkan hukum ya. Pemerintah harusnya menyediakan layanan ini dong, harus menyediakan ini dong kayak gitu. Ya itu tadi makanya dari saya ngomong kayak gini aja udah kelihatan sebenarnya. Benar. Ya kayak gitu. Jadi memang banyak hal yang yang harusnya dilakukan sama pemerintah tapi tidak pernah dilakukan. Oke. Itu yang selalu kita dorong, kita kalau kita mah yang agak soft lah gitu. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mah beda kan. Ya. Apalagi 17/8 itu. Terus saya 17/8 seharusnya satu lagi itu apa tuh? Layanan publik itu tentang transportasi harusnya Oh dimasukin. iya dimasukin. Karena, betul. Masukin aja padahal jadi 18/8. 18/8 atau 18/8. jadi ya memang intinya layanan negara itu harus menyediakan layanan publik yang memadai Betul. dan keselamatan. Betul. Termasuk alat transportasi menuju titik-titik demo kali. Ya. Iya, kan harus betul. pakai transportasi publik. Tapi emang ada. Tapi ada yang aku lucu kemarin kan si demo itu tuh kan warnanya hijau sama pink ya, hijau sama pink. Ada yang naik angkot hijau pink. Angkot jurusan mana ya? Simpang Dago. Simpang Dago ya? Simpang Dago. Iya benar. Demonya pakai angkot itu. Jadi itu kan sebagai simbol dari perlawanan. Bagaimana transportasi publik pun jadi bagian dari itu. Transportasi publik itu adalah orang-orang yang pemikiran transportasi publik ya, bisa dipercaya atau enggak teman-teman ya, adalah orang-orang yang pemikirannya itu selalu berseberangan sama pemerintah. Oh iya sih benar. Jadi mereka itu
apa ya, kayak kalau naik transportasi kita bisa lihat aja budaya naik transportasi publik itu pasti ada yang suka baca, ada yang suka makan lagu, ada yang kayak dia banyak lah gitu dibanding cinta lingkungan. gitu. Tapi waktu demo kemarin itu ada sebenarnya yang mereka itu nanyain, Pak saya mau ke gedung sate waktu itu tuh pas kita di Cikurapate kan di Kosambi, itu Jakarta 3 km dari titik demo aksi penyampaian pendapat lah. Saya harusnya ngomongnya aksi penyampaian pendapat, kalau demo terlalu ini tuh. Oh gitu, ada bahasa halusnya ya. Ada bahasa halusnya aksi penyampaian pendapat lah. Nah itu ngomong saya mau ke gedung sate, udah aja lewat sini. Dan itu banyak orang yang naik transportasi publik itu gitu. Iya. Di Jakarta juga sama. Jadi betul. Kemarin sempat dengar kan ada penyekatan kan gitu. Dan saya percaya kejadian yang kemarin di Jakarta ataupun di Bandung yang pembakaran fasilitas publik terkait transportasi publik itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi penyampaian pendapat. Sepakat. Karena mereka butuh butuh pasti transportasi publik itu. Nggak mungkin sama mereka, pasti orang kan kemarin tuh ada provokasi untuk membakar stasiun segala macam gitu kan. Kenapa nggak terjadi? Karena mereka berpikir kalau misalkan bandara, pelabuhan, terminal, stasiun dibakar, saya mau naik apa? Betul. Seperti ini sih pembakaran apa sih buat internet itu kan? Iya. Ya kan nggak mungkin sama warga sama warga. Terus yang halte Senen juga itu nggak mungkin. Oh iya. Oke. Wah menarik, banyak banget yang perlu banyak banget. Tapi aku pengen tahu, Edan Spur akhir-akhir ini lagi ada program atau kampanye apa nih? Nah ini menarik juga. Gimana coba? Berseberangan lagi. Jadi kita yang tadi Sasarembang kita lagi mengkaji segala macam. Nah itu Sasarembang itu jadi aib buat pemerintah sebenarnya gitu lah intinya. Itu kita lagi mengkaji karena itu jadi jalur mitigasi segala macam gitu. Nah kemudian nanti di beberapa waktu nanti kita akan ada kayak kegiatan disiplin berkereta, itu ada beberapa itu kita akan sosialisasi anti pelecehan. Ada wanita itu kita program tiap tahun. Oke. Itu kolaborasi dengan siapa? Dengan NGO juga. Oke. Ya pasti KAI lagi lah, nggak usah ditanya KAI. KAI kemudian dengan dinas pemberdayaan dan segala macam, kemudian dengan NGO yang kita mau kerja sama NGO dengan yang mungkin NGO yang suka menyuarakan. Ada di sini perempuan. Sama Hita. Ini ketuanya. Boleh. Wakil direktur. Boleh ikut. Nanti kita coba. Kita lagi mencari cara, kalau di Jakarta itu caranya sudah tepat. Di Bandung yang agak susah. Oke. Karena budayanya beda. Jadi kita lagi mencari cara gimana caranya supaya orang itu mau bersuara. Sebenarnya kita selalu menekankan dua hal. Terhadap terjadinya tindakan pelecehan itu, selain korban yang harus melapor, kalau ada yang ngelihat, coba bantu. Sebenarnya yang akan ditanya ketika ada terjadi hal sesuatu itu pasti saksi. Orang yang melihat dan segala macam. Nah ini kebanyakan orang-orang yang melihat dan segala macam terus mendiamkan. Ada istilahnya ini bystander. Bystander tuh ya itu orang yang diam ketika kejadian. Ya kalau di Jakarta tuh orang yang sekarang tuh udah ada budaya seperti itu. Dia ngelihat dia korbannya kesannya aman, dia kan pasti nge-freeze dan segala macam kan gitu. Jadi tapi kalau di Jakarta kalau ada yang ngelihat tuh langsung disukain. Nah ini di Bandung kita masih mencari cara. Cuman memang di Bandung kayak itu sudah ada yang mulai mulai budaya-budaya kayak gitu mulai ada. Mulai dikampanyekan. Terus pelaporannya harus ke mana, kalau center kemana dan segala macam. Kan kita di negara kita tuh nggak kekurangan sumber daya lah. Ada call center, ada NGO, ada penegakan hukum segala macam kayak gitu. Terus itu yang tadi yang masalah isu gender, terus apalagi program ini juga sama sih gender. Danger. Emang danger gender itu betul. Terkait inklusivitas. Inklusivitas. Nah, kita di bulan Oktober itu kita mau mengkaji kayak ini stasiun itu sudah ramah belum buat teman-teman disabilitas. Disabilitas cukup banyak kan. Enggak hanya kan kereta susah ya naiknya ya. Gimana cuy? Disabilitas. Enggak semua stasiun tuh ramah buat disabilitas. Ada yang tuh Ya di Bandung deh. Dibanding Jakarta ya di Bandung aja. Udah, ini naiknya gimana kan? Saya tuh iri sama Jakarta sebenarnya. Orang sehat aja susah naiknya. Sempit banget aja. Terus kan kalau di Bandung itu
ada yang pakai kursi roda, ada yang tunanetra, betul. daksa segala macam. Terus juga disabilitas itu juga nggak kada apa di indera juga sebenarnya itu kayak yang autism. Betul. Terus juga kayak yang dia punya kesehatan jiwa itu sebenarnya apa ya, kayak dia tuh punya disabilitas dirinya sendiri. Nah, ini yang kita lagi coba kaji juga, kemudian ini akan kita coba buat kampanyekan dan segala macam. Dan banyak orang yang acuh juga kan terkait isu inklusivitas ini gitu. Jadi memang ini juga sesuai dengan program kita di komunitas Kang. Jadi kebetulan juga di kepemimpinan saya yang baru itu, waktu saya kampanye itu pengen komunitas ini lebih inklusif. Menarik. Jadi tidak eksklusif, semuanya juga bisa masuk gitu. Walaupun ya itu tadi jadi ada yang keseringan ini kan, cuman itu menjadi bagian part kami dalam membangun inklusivitas gitu. Dan itu kita pengen coba terapkan kain. Dan kalau mau jujur kereta yang paling inklusif dan memegang peran penting itu sekarang itu di PT KCI. KAI Komuter Indonesia. Dan mereka itu selalu mengkampanyekan tentang pelecehan, terus inklusif. Kalau di Jakarta itu mereka udah benar-benar fokus banget. Mereka juga udah sangat membangun hal-hal yang ini harus dipikirkan nih orang yang sepele aja gitu, kayak misalkan akses masuk ke stasiun doang gitu. Itu mereka besoknya ngebangun. Langsung gitu ya. Langsung. Nah, kalau di Bandung karena operatornya masih sama KAI ini kan masih induk ya. Jadi memang agak sulit untuk bergeraknya susah ya. Tuh. Butuh koordinasinya ya biasanya panjang lah. Kalau di Jakarta kan kebetulan di Kota juga ini sangat sangat concern terhadap isu inklusivitas sama pelecehan ini gitu. Keren. Dan selalu mengkampanyekan ini, makanya beliau juga pernah hadir waktu kegiatan kampanye anti pelecehan di Bandung. Dan beliau ini sangat pengen kata komuter ini nyaman lah gitu. Gitu kan, karena yang jadi permasalahan itu kan sebenarnya di kata komuter gitu. Namanya siapa? Apanya? Itu Adik-adiknya Pak Asdo. Pak Asdo. Oke, Pak Asdo sudah hadir di antara kita. Mari Pak Asdo silakan. Enggak ada yang bercanda. Iya. Oke, tadi pelecehan, kemudian soal inklusivitas dan tentu keselamatan ya secara umum ya. Atau ada lagi program yang lagi dikerjain? Lihat aja di sosial media kita. Sosial media apa sosial medianya? Sosial medianya apa? Kita itu ada 2 ya. Ada 2. Di Indonesia lingkupnya itu Indonesia itu ada Edanspur ID. Kemudian kalau untuk Bandung itu ada di Edanspur BD. BD. Oke, siap Kang Aga. Nggak kerasa udah 57 menit. Tapi ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalnya kita bicara 10 sampai 20 tahun ke depan, seperti apa sih wajah ideal transportasi publik di Indonesia menurut Edanspur? Indonesia ya? Betul, Indonesia. Jakarta. Kayak Jakarta 10 tahun. Wow. Baru kayak Jakarta. Jadi Jakarta itu udah bagus banget ya? Kayak Jakarta. Baru kayak Jakarta. Baru kayak Jakarta. Tapi kalau keinginannya? Keinginannya kayak di Jepang atau enggak di di mana ya? Di Bangkok. Enggak, kurang Bangkok kan? Kurang. Pengennya kayak di salah satunya Jepang, sama satu lagi itu di apa ya? Lupa lagi saya. Di Eropa ada lah. Ada di Eropa. Oke, mudah-mudahan semua mimpi kita terkait dengan transportasi publik dapat terwujud ya. Mudah-mudahan ya itu tadi, bahwa transportasi publik seperti namanya publik tentu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya publik dan inklusif tentunya kan. Dan tentu inklusif. Betul. Oke, siap Kang Aga, terima kasih. Ya, banyak banget yang ingin kita diskusikan, tapi karena waktu juga seru banget ngobrol sama Kang Aga. Banyak insight banget gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Kang Aga ya. Gitu, tadi kalau butuh informasi soal Edanspur, di follow aja IG-nya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, bahwa sekali lagi bahwa yang namanya transportasi publik itu adalah kebutuhan bagi semua orang. Saya sangat sadar kalau transportasi publik itu tuh kayak penanda bahwa sebuah kota itu baik-baik saja. Dan maju dan beradab. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Kemal Andreas dan Kang Aga dari Edanspur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa sih? Pas banget. Enggak, dari tadi, dari berapa? Dari 55.